Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kami berdua bisa menjumpai Bapak dan Ibu. Saya Riri Wijaya dan nanti bersama mentor kesayangan Bapak dan Ibu semua yang sudah mempunyai pengalaman dalam dan luar negeri. Tentunya Bapak Christian F. Guswai yang selama 1 jam ke depan akan memotivasi, memberikan juga materi-materi terkait dengan urusan bisnis ya di bidang retail. Dan tema menarik kita di RZA 115 untuk hari ini, hari Senin 28 Agustus 2023, kita mulai dari jam 11 sampai jam 12 siang, adalah The Power of Effective Onboarding. Nah, tema yang diambil ini tentunya berkaitan langsung dengan bisnis yang tengah kita jalankan saat ini. Saya sapa juga teman-teman kita yang sudah mengikuti melalui Facebook Group ya, karena memang ini terbatas, jadi Facebooknya juga tidak dibuka untuk umum, hanya yang sudah join di grup kita. Kalau untuk Instagram, bagaimana Pak Kris? Apa sudah dikonekkan juga? Ya, kita live juga di Ya, di Instagram ya. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Nanti kita harapkan bisa berinteraksi secara langsung dengan memberikan pertanyaan ataupun juga diskusi-diskusi menarik, serta bisa juga melalui raise hand. Mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Christian F. Guswai untuk memulai RZA kita ke 115, The Power of Effective Onboarding. Apa aja yang perlu dipersiapkan dalam proses onboarding ini? Silakan Pak Kris. Yes, terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S episode ke-115 ya, of Effective Onboarding. Nah, onboarding itu sendiri sebenarnya adalah sebuah istilah yang kemudian dipakai di dunia HRD gitu ya. Kalau onboarding sendiri sebenarnya istilah yang pada umumnya dipakai pada saat Anda memasuki pesawat, Anda memasuki itu ada istilah welcome on board ya, artinya ketika awak kapal menyambut Anda masuk ke kapal gitu ya. Nah, masih ingat ya, saya pernah menyampaikan di Retail Zoom S juga bahwa perusahaan itu analoginya seperti kapal ya. Anda pimpinan perusahaan adalah kapten kapalnya dan beserta awak, beserta kru Anda menjalankan kapal. Nah, ketika Anda mengajak kru baru masuk ke kapal Anda, maka disitulah Anda mengatakan welcome on board ya. Anda menyambut mereka masuk ke kapal Anda. Tujuannya tentu sudah pasti, ya, sudah jelas mengapa Anda mengajak mereka bergabung gitu ya. Baik, karena banyak suara bocor saya mute dulu semuanya ya. Nah, itu istilah onboarding sendiri memang datang dari analogi di pesawat, di kapal laut yang menerima apakah kru baru, bahkan penumpang pun kita bilang welcome on board ya. Nah, bagaimana penerapannya di dalam perusahaan ya? Gimana kita menyambut karyawan baru untuk join di perusahaan kita. Coba kita lihat dulu poll kita ya. Apakah Bapak Ya. Ibu memahami apa itu onboarding gitu ya? Pertanyaan pertama, apakah di perusahaan Bapak Ibu ada proses onboarding saat penerimaan karyawan baru? Ya, ini pertanyaan maksudnya apakah mereka kalau diterima ya masuk, sudah Anda masuk kerja gitu ya, atau ada onboarding dulu? Ternyata yang menjawab ya ada 80%, tidak ada, yang menjawab tidak ada atau tidak paham onboarding itu 20%. Cukup banyak ya yang melakukan onboarding. Bagi yang ada, berapa lama proses onboarding sesuai SOP? Pilih salah satu. Ada yang 1 hari sebanyak 31%, ada yang 3 hari 22%, ada yang 7 hari 29%. Rupanya makin panjang makin sedikit ya.
saya tidak punya proses onboarding. Nah, ini kan tidak semua tadi punya ya. 20% memang tidak ada proses onboarding. Tetapi kalau kita perhatikan sebagian besar memang menganggap onboarding itu tidak lebih dari ya Anda datang dikenalkan 1 hari cukup gitu ya. Ada yang lebih serius sampai 3 hari 22% dan yang mencapai 7 hari itu 27%. Nanti pada saat pembahasan ada juga ya berapa lama onboarding ini dilakukan. Berikut, mana dari hal berikut ini yang dijadikan materi onboarding? Anda boleh pilih lebih dari satu ya. Isinya sejarah perusahaan 35%, visi misi perusahaan 67%, nilai-nilai inti perusahaan, attitude atau budaya perusahaan 65%, peraturan perusahaan 47%, peran dan tanggung jawab karyawan dalam organisasi 43%, pengembangan karir 31%, pengenalan pimpinan perusahaan, baik itu pimpinan dan manajemen perusahaan 35%, kemudian yang tidak punya onboarding, konsisten. Hari ini konsisten ya, yang memang tidak punya 20%. Dari tadi konsisten. Kemudian, dari jawaban yang di atas, itu terlihat ya bahwa memang banyak hal yang terlewatkan pada saat Anda melakukan onboarding ya. Kalau Anda sampai tidak memilih, buktinya kan hanya 34%, hanya 42%, hanya 30%. Berarti banyak hal terlewatkan ya. Jadi ini bisa jadi apa yang Anda bawa pulang nanti ya pada saat selesai ini onboarding Anda masih bisa diperbaiki. Artinya masih banyak hal yang sebenarnya harus Anda masukkan pada saat Anda menyusun program onboarding gitu ya. Nah, siapa yang terlibat dalam proses onboarding? HRD 70%, HRD training 57%, atasan langsung 31%. Sedikit sekali atasan langsung yang terlibat ya, mengira onboarding itu urusan orang lain ya. Pimpinan dan manajemen 33%. Mirip dengan atasan langsung ya, apalagi di ruangan ini sebagian besar pimpinannya masih atasan langsung ya, karena dia masih mau mengerjakan apapun oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi atasan langsungnya dia lagi, dia lagi, dia lagi. Semua melapor ke dia. Tapi keterlibatan dia saat onboarding ternyata sedikit sekali ya, hanya 31%. Pimpinan manajemen 33%. Jadi dari Bapak Ibu yang hadir di sini yang menjawab atasan langsung atau pimpinan manajemen terlibat itu sedikit. Hanya sepertiga dari yang menjawab. Berarti sekitar 70-60 sekian persen menyatakan tidak terlibat. Ya, ya Anda pasti paham maksud saya bahwa sebenarnya pimpinan dan anggota manajemen harusnya terlibat. Ya, yuk kita masuk ke pokok pembahasan. Apa itu onboarding? Dan mengapa onboarding menjadi sangat penting gitu ya? Why onboarding matters ya? Mengapa onboarding itu perlu ya? Harus Anda perhatikan. Mengapa? Onboarding matter because si onboarding tadi mengintegrasikan karyawan baru ke dalam perusahaan. Anda mengintegrasikan mereka ke dalam perusahaan kita. Diintegrasi. Mereka bukan sesuatu yang nemplok dan menjadi benda asing. Secepat mungkin Anda harusnya membuat mereka menjadi bagian tak terpisahkan dengan perusahaan. Itu maksudnya integrate. Ya. What is onboarding? Jadi onboarding itu apa? Onboarding itu ketika perusahaan menyediakan orang-orang yang baru direkrut dengan apa yang disediakan? Guidance, panduan, training, pengetahuan yang mereka butuhkan untuk memahami harapan Anda. Employers expectation. Apa harapan Anda selaku employer, selaku pemilik perusahaan?
Banyak yang kalau ditanya, Anda ini statusnya apa? Banyak yang bilang owner gitu ya. Nah, owner itu si employers ini ya. Jadi, apa yang mereka butuhkan? Yaitu harapan Anda. Mereka bergabung, Anda harapannya apa dengan kehadiran mereka? Ya. Kemudian Anda juga harus menyampaikan the company's work culture, budaya kerja di sini yang mereka butuhkan untuk menjadi produktif, produktif dan menjadi bagian dari tim ya, anggota-anggota produktif dari keseluruhan tim. Kan Anda mencari mereka, meng-hire. Setelah mereka datang, Anda kan mau mereka segera menjadi bagian dari perusahaan Anda. Mereka harus memahami apa ekspektasi Anda. Kan yang seringkali menjadi sumber keributan itu adalah ketika ekspektasi kita tidak jelas. Maka itu wajib kita komunikasikan. Dan saat terbaik itu adalah pada saat Anda menerima mereka. The company provide the new hire with the guidance, training, knowledge they require to understand the employer expectation and the company's work culture, budaya perusahaan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi anggota yang produktif dari tim Anda. Sekarang kita coba bahas benefitnya apa ya? Benefitnya, pertama, ini akan membuat si orang-orang baru itu segera acclimated. Acclimated itu segera terbiasa. Dia tidak merasa asing. Orang bilang itu anggap saja rumah sendiri gitu ya. Artinya segera terbiasa, acclimated itu ya. Acclimation is when the employer provide the new employee with a comprehensive overview of the company. Orang menjadi terbiasa karena dalam waktu singkat Anda sampaikan secara komprehensif, apa sih company's goal. Anda harus berbagi visi, misi, dan corporate core value, atau kalau Anda ingin, apa filosofi Anda? Bagaimana perusahaan ini dibangun? Apa filosofi? Kenapa perusahaan ini dulu ada? Ada divisi di dalam misi dan di dalam nilai-nilai inti perusahaan. Kemudian Anda sampaikan juga what the company can do for them. Sampaikan apa yang bisa dilakukan perusahaan ini bagi mereka. Mengapa? Nggak kebalik, Pak. Mungkin ada yang tanya begitu. Ya, tidak kebalik. Anda mengajak mereka bergabung, apa yang akan mereka dapatkan jika mereka ada di dalam perusahaan ini? Jika mereka tidak melihat masa depan mereka di perusahaan ini, maka belum tentu mereka merasa perusahaan ini adalah perusahaan di tempat mereka berkarir. Ya, nih, career development opportunities. Ya, jelaskan apa peluang Anda di perusahaan ini, seberapa tinggi Anda bisa mencapai, dan apakah di perusahaan ini berlaku. Ini saya terang-terangan ngomong ya, ada kan di dalam perusahaan itu yang menganut senioritas. Jadi isi perusahaannya itu sebenarnya adalah orang-orang perform tidak perform, yang penting senior. Ada tuh yang seperti itu ya. Jadi mengangkat orang bukan karena berdasarkan kemampuan. Bukan. Nggak penting kemampuan, yang penting lama. Semakin lama semakin baik. Ada yang menganut prinsip seperti itu ya. Apakah itu jelek? Kalau orang tidak kompeten, tetapi dialah yang mendapatkan hak istimewa untuk menjadi pimpinan perusahaan, pimpinan atau menjadi kepala bagian, kepala departemen, kepala divisi, nanti jadi manajer, nanti mungkin jadi direktur, maka jangan harap orang-orang hebat bertahan di perusahaan Anda. Karena mereka sudah kalah senior. Betul nggak? Mereka baru masuk. Baru masuk dan harus bersaing dengan mereka yang sudah belasan tahun ada di dalam perusahaan. Ya. Satu lagi, apakah di sini menganut nepotisme? Ada loh perusahaan yang menganut nepotisme. Ya. Semuanya isinya nyenggol-nyenggol, kalau bukan keponakan, sepupu, dari kakaknya ini, dari kakeknya punya keturunan, pokoknya isinya itu adalah keluarga.
nepotisme. Ini juga suatu budaya, ini adalah suatu budaya. Begitulah nilai-nilai yang Anda tanamkan, bahwa Anda hanya mempercayai keluarga. Maka agak sulit nanti Anda mengembangkan orang-orang yang bergabung, gitu ya. Hal-hal lain apa? Perk, ya, pernah saya sampaikan. Perk itu benefit-benefit, contohnya apakah ada makan malam bersama, ada acara, ada benefit seperti program-program tambahan yang di luar gaji, di luar rupiah yang mereka terima. Kemudian apakah ada mentorship program, ada program berkelanjutan. Ketika Anda meng-hire seseorang, apakah Anda setelah onboarding Anda lepas begitu saja, atau ada mentor yang mendampingi mereka supaya mereka makin paham apa yang diharapkan dari mereka, ya. Proses training itu kan tidak selalu ada di kelas, kan. Anda bisa lakukan itu di lapangan dengan on job training. Berikan mentor, dan mentor ini yang mendampingi orang yang bersangkutan. Itu yang pertama, ya, benefit pertama, orang segera menjadi terbiasa dengan perusahaan Anda. Dia tahu apa visi misi, apa nilai-nilai yang ingin dikembangkan di dalam perusahaan ini, bagaimana peluang karir dia, apa benefit-benefit tambahan yang dia akan dapatkan, dan apakah ada mentorship program. Apakah dia akan didampingi pada saat nanti dia mulai bekerja. Berikut, yang kedua, si probation tadi, it makes probation membuat new hire more engaged with the company. Mereka menjadi lebih terhubung, terkonek dengan perusahaan. Mengapa penting? Engaged employees are individuals who are committed to their organization to meet its organization goal. Karyawan yang engage, yang terkonek, itu jauh lebih komit, ya, jauh lebih bisa diajak mencapai tujuan organisasi dibanding kalau Anda memiliki karyawan yang tidak engage, tidak terkonek. Engagement itu apa? Santai, yang lebih informal. Kata engage itu apa? Terkonek, terhubung. Apakah ketika orang itu masuk, nanti ada yang menyapa dia, mengajak dia bicara? Alangkah bagusnya tadi kalau ada mentor ini, ya. Kalau sampai ada mentor, orang inilah yang akan sangat engage dengan dia, menanyakan bagaimana kamu sudah berapa hari di sini, bagaimana perasaannya, ada yang kamu ingin sampaikan, ada hal-hal yang mengganggu kamu, bagaimana sejauh ini, apakah ada orang itu seperti itu? Atau orang itu datang bekerja dan hanya kita perintah, kita suruh-suruh saja. Tidak pernah ada orang yang peduli tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dalam beberapa hari yang dia sudah lalui. Apakah itu yang terjadi? Menurut Gallup ini salah satu lembaga yang sering melakukan survei, there is a correlation, ada hubungan antara the number of engaged employee and a variety of outcomes, ya. Ada hubungannya antara berapa banyak karyawan yang engage, yang terkonek, yang terhubung dengan sekumpulan outcome. Outcome itu hasil. Apa yang Anda harapkan? Contoh, orang yang engage itu bisa memberikan hasil menurut survei itu higher profit, ya. Anda bisa mendapatkan profit lebih tinggi. Kenapa? Jawabannya karena mereka peduli. Orang yang engage itu mereka yang peduli. Mereka tidak peduli, Anda tidak mungkin dapat profit lebih tinggi. Contoh, mereka tidak peduli barang Anda rusak. Mereka tidak peduli Anda mau jualan atau tidak jualan. Mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka tidak terkonek dan mereka tidak tahu sasaran Anda. Lebih sulit diajak bersama-sama mencapai sasaran Anda. Kemudian lower turnover rate. Perputaran karyawan yang lebih rendah. Ya, nanti di sini dijelaskan makin sering Anda ganti orang, sebenarnya biayanya luar biasa. Ya, kemudian better safety record. Ya, orang yang terhubung itu biasanya peduli. Itu tingkat kecelakaan kerja itu menjadi lebih rendah gitu, ya. Makanya better safety record. Safety record ini ya
keselamatan karyawan, keselamatan pelanggan Anda, keselamatan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian Anda bisa hire produk lebih tinggi ya, kualitas produk yang lebih tinggi. Apa produk Anda itu? Kalau untuk kita, untuk orang retail, tentu saja barang dagangan kita. Bagaimana Anda menampilkan produk yang dengan kualitas yang lebih tinggi ketika orang Anda tidak peduli? Tidak peduli dengan kebersihannya, tidak peduli dengan kemasan, tidak peduli dengan tampilan, dengan store ambience. Produk bagus pun bisa kelihatan tidak bagus, seperti produk murahan. Saya pernah katakan kan, barang boleh murah, tapi jangan murahan. Jangan murahan itu kelihatan memang murah. Barang yang biasa-biasa, kalau Anda tangani dengan baik, terlihat seperti produk berkualitas. Itu maksudnya. Ya, produk yang sangat mahal pun, tetapi di toko diabaikan, tampilannya corok, umpamanya berdebu, membuat nilai produk itu jatuh kan? Karena karyawannya tidak peduli, karyawan tidak engage. Better customer evaluation, maksudnya apa? Ketika nanti Anda bertanya kepada pelanggan, pada saat Anda melakukan survei kepuasan pelanggan, pelanggan akan memberikan evaluasi yang lebih baik. Ketika karyawan Anda engage, karyawan Anda peduli dengan perusahaan. Ya, karyawan yang engage itu karyawan yang lebih peduli kepada perusahaan. Nah, absen. Berapa banyak dari kita yang masih sampai dengan hari ini menghadapi masalah tingginya absen, ya? Absen karyawan itu tinggi sekali. Dan itu sebenarnya sangat mengganggu produktivitas. Karena sekali satu orang tidak masuk, dia akan mengganggu proses yang seharusnya. Contoh, dalam pembagian tugas, satu saja orang tidak masuk, itu bolong. Lihat saja, mau itu terjadi di toko, mau itu terjadi di gudang, satu orang tidak masuk akan mengganggu proses pelayanan. Kalau orang gudang, proses kecepatan pelayanan kita ke cabang-cabang menjadi terhambat. Kalau itu terjadi di toko, proses yang ada di dalam toko terhambat. Ya, sudah berapa kali saya sampaikan bahwa kalau Anda berpikir orang Anda yang ada di toko, ada di lorong-lorong, ada di gang Anda itu hanya bertugas untuk ngambil barang dari gudang ke depan, memajang, maka itulah masalahnya mengapa omset kita tidak bagus. Jangan Anda berpikir, oh kita bisa meningkatkan average basket, bagaimana caranya? Sebenarnya orang kita tidak jualan kok, orang kita hanya jadi suruh-suruhan saja. Ambil barang dari gudang, taruh di lapangan, pajang. Dia tidak berinteraksi, bahkan dia sekarang karena dia tidak engage dengan perusahaan, sekarang gilirannya dia tidak engage dengan pelanggan. Lanjutan dari karyawan yang tidak engage itu adalah dia tidak engage dengan karyawan. Gitu ya. Balik lagi, ini yang ingin dicapai dengan adanya onboarding tadi. Tidak bisa engage sendiri ya. Anda harus memberikan orang kelanjutannya, kalau saya lihat itu di poin yang di atasnya. Ya, apakah Anda memang ada mentorship program setelah itu? Memang ada atasannya melakukan itu. Itu masih ada kaitannya dengan struktur organisasi ya. Kalau Anda berharap store manager melakukan ini semua sendirian, atau bahkan lebih parah lagi Anda tidak punya store manager, bahkan Anda yang harus melakukan ini sendirian, maka ini tidak akan jalan. Ya, untuk mau jadi engage pun atau terkonek pun, terhubung pun tidak akan jalan. Lanjut, yang ketiga, onboarding help employers retain new employees. Ya, onboarding yang bagus mempertahankan orang-orang yang baru tadi. Ya, ada beberapa survei di sini. Menurut studi dari Center of American Progress, salah. Biaya dari mengganti orang itu 16% dari low wage worker annual salary.
16% dari total biaya karyawan setahun. Ya, sebagai contoh, jika Anda membuat $10 per hour, ini sudah lower wage ya, UMR lah gitu. Itu cost-nya sama dengan 3.328 untuk meng-hire someone new. Ini sudah diketahui ya, bahwa kalau kita sering gonta-ganti karyawan, terus mungkin Anda berpikir, biasa kan di tempat kita begitu. Nggak biasa juga ya, memang turnover itu adalah hal yang lumrah, tetapi kalau sudah terlalu tinggi, dia menjadi cost, dia menjadi biaya, dan menurut survei ini, itu biayanya luar biasa untuk meng-hire someone new. Ya, untuk tingkat menengah, tadi kan tingkat yang paling bawah untuk UMR. Kalau tingkat menengah gimana? Cost-nya lebih tinggi lagi. Kalau Anda mengganti orang itu 20% dari biaya per tahunnya untuk mengganti seseorang. Ya, it will cost approximately 8.000 to obtain a new hire. Kalau itu kelas middle management. Kalau kelas atas gimana? Upper level management. Lebih besar lagi, it will cost 213.000 US dollar untuk mengganti high level management. Ya, tergantung tingkatannya. Ya, makin tinggi jabatan yang akan diganti, makin mahal biaya untuk mendapatkan penggantian orang. Ingin menekankan onboarding itu penting. Ya, Anda jangan menganggap onboarding ya formalitas aja, 1 hari cukup, basa-basi saja. Masih ada lanjutannya. Di lapangan apakah ada orang yang mendampingi dari orang tersebut? Ya, ini tambahan beberapa statistik untuk menyadarkan kita pentingnya onboarding. Research dari Glassdoor itu sebuah headhunter lebih kurang kerjaannya. Found that companies with an effective onboarding, dia bilang kalau perusahaan itu onboardingnya efektif, itu memperbaiki kemampuan dia menahan orang sampai 82%. Jadi tingkat perputarannya lebih rendah. Masih berdasarkan Gallup, found that only 12% organization feel their company onboarding is well. Dari surveinya Gallup ini, hanya 12% dari organisasi merasa bahwa onboarding mereka tuh bagus. Banyak kan yang menganggap onboarding itu nggak penting. Ya, hanya 12% saja yang merasa sudah bagus. Lagi, menurut siapa nih? Onboarding study conducted by Kronos, dari 350 perusahaan, lamanya lebih lama onboarding program diasosiasikan stronger talent. Ya, talent itu orang-orang yang Anda dapatkan itu. Talent itu sumber daya manusia yang lebih baik. Kemudian business outcome yang lebih baik juga, seperti employee engagement, reputasi bagi bisnis orang tersebut, kualitas dari yang di-hire, kemudian percentage of diverse hire. Apa nih penjelasan bahasa yang sederhananya? Jadi, kalau Anda memiliki onboarding program yang lebih panjang, tentu saja Anda bisa memberikan gambaran perusahaan Anda jauh lebih baik kan, daripada program yang singkat, terburu-buru, kesannya basa-basi, formalitas saja, seolah-olah Anda tidak ingin program ini merugikan Anda. Ada yang merasa rugi loh melakukan onboarding ini, makanya onboarding tidak ada 1 hari saja. Kenapa? Dia merasa rugi. Harusnya orang itu di-hire langsung kerja, lebih kurang begitu. Berikutnya ada nih informasi lain, 57% dari responding yang menurut Kronos studi tadi mengatakan bahwa manajer Anda yang overload itu loh, overtask itu memang lack of time untuk onboarding. Ya, itu tantangan mereka. Itu tantangan terbesar mereka. Tadi terjawab ya, di polling kita pun begitu. Tidak usah melalui Kronos ya. Kita tadi membuktikan
hanya 37% saja, 30-an angkanya yang melibatkan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu bisa manajernya, bisa Anda selaku pimpinan perusahaan terlibat di dalam onboarding. Ya, masih bagus ya, 57 responden mengatakan manajer yang overloaded itu yang akhirnya punya alasan untuk tidak terlibat di dalam onboarding. Makanya mengatakan 70% mengatakan itu tugas HRD. Padahal onboarding itu melibatkan direct report-nya, atasan langsung, manajer dan pimpinan perusahaan. Ya, Anda hadir di saat onboarding, Anda memperkenalkan diri. Jika perlu, Anda lah yang menjelaskan tentang visi, misi, dan nilai-nilai inti perusahaan. Selanjutnya, the next at 47% was lack of consistent application across the company. Nah, pelaksanaan onboarding ini sendiri juga kebanyakan juga tidak konsisten ya. Dan 38% mengatakan lack of tools for measuring ROI or effectiveness. Ya, 38% mengatakan memang tidak ada alat ukurnya. Sebenarnya kalau alat ukur seperti apa? Itu bisa kita jadikan KPI-nya HRD rekrutmen. Dari berapa yang dia rekrut, berapa banyak yang bertahan, dan berapa banyak yang keluar. Itu salah satu alat ukur. Karena menurut apa yang saya sampaikan ini, dan ini memang bukan asli dari saya cari beberapa literatur, dan menurut saya ini cukup menggambarkan, memang onboarding tersebut dianggap belum prioritas. Ya, belum prioritas. Nah, saya tegaskan kepada klien-klien saya mengatakan, hati-hati dengan onboarding. Kalau Anda lemah di onboarding, saya tidak heran. Berapa banyak dari kita mengalami, dan ini kisah nyata, bukannya saya karang-karang. Orang baru direkrut, menghilang. Baru direkrut 1 hari, 2 hari, menghilang. Kenapa? Karena tidak engage. Tidak engage. Bermula dari mana? Dari onboarding proses. Setelah itu, dia dilepas di lapangan, nobody care. Nggak ada orang yang peduli dengan dia, tidak ada orang yang menjadi mentor dia di lapangan. Dia hanya merasa disuruh-suruh atau disalah-salahin ketika dia memang salah. Tetapi tidak ada yang mendampingi dalam prosesnya. Orang dilepas begitu saja. Maka dia tidak engage. Maka dia tidak bertahan. Ya, kalau kita lihat dari materi ini, sebenarnya, kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya ketika Anda menerima orang, makin dia tahu siapa Anda, cara kerja Anda, lalu Anda tidak bisa gratisan, Anda harus mau memberi dia guidance, ini kan, harus memberi dia training, pengetahuan yang dia butuhkan, dia harus tahu ekspektasi Anda, budaya kerja Anda. Sebenarnya dalam satu kalimat, ini yang mereka dibutuhkan pada saat onboarding. Dan onboarding itu hendaknya berkualitas, bukan dilakukan asal-asalan. Lakukan secara berkualitas, Anda akan membuat orang-orang Anda lebih terbiasa, segera akrab dengan Anda. Kedua, orang Anda merasa terkonek, ini memang perusahaan untuk saya suka bekerja di sini. Ya, mungkin kalau ketika dia pulang, orang tuanya tanya, gimana pekerjaan barumu? Disitulah sebenarnya perasaan dia. Dia langsung engage atau tidak dengan perusahaan barunya itu. Yang ketiga, apakah orang ini mampu bertahan di perusahaan Anda, mau bertahan di perusahaan Anda atau tidak? Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa sih manfaat dari onboarding? Ya, kalau Anda selama ini merasa onboarding saya belum bagus, mudah-mudahan dari polling tadi Anda tahu apa-apa yang sebenarnya Anda bisa lakukan, dan saya mendorong keterlibatan dari pimpinan dan manajemen. Anda tidak bisa berikan onboarding ini ke HRD saja, karena itu pasti kurang engage. Ya, ada loh, ini kisah nyata juga, di salah satu perusahaan, kita tanya, karyawannya tidak tahu, bahkan tidak tahu
mana bosnya, siapa bosnya, siapa manajernya, nggak tahu. Ya, ada kan di antara, nah itu ada Pak Bayu. Pak Bayu tuh pernah cerita ke saya, dia pernah tes ke lapangan, menanyakan itu siapa, tanya kepada seorang karyawan yang masih pakai baju putih hitam, sudah tahu ya, new hire kan, orang yang baru direkrut, ditanya, itu siapa? Anda tahu nggak? Dia nggak tahu. Dia tunjukkan manajernya, itu siapa? Tahu nggak? Dia nggak tahu. Apakah di sana terjadi onboarding? Omong kosong. Pasti tidak terjadi onboarding di situ. Di perusahaan itu tidak ada onboarding. Itu hanya mengenal siapa pimpinan. Coba kalau kita tanya, apa visi perusahaan, apa misi perusahaan, apa nilai-nilai inti perusahaan? Nggak mungkin dia bisa jawab. Ya, sosok pimpinan yang sebenarnya ada pun mereka tidak tahu. Kenapa? Karena tidak engage. Tidak engage, tidak terkonek, tidak terhubung. Ya, sebelum engage ya harus ada onboarding, harus Anda kenalkan. Ya, maka itu tampillah pada saat onboarding, pimpinan, manajemen tampil saat onboarding. Kalau tidak, mereka memang tidak wajib tahu Anda. Anda bilang wajib dong, kan dia kerja di sini. Emang dia bisa tahu sendiri tanpa Anda upayakan. Ya, balik lagi kepada apa sih tujuan dari onboarding tadi? Ya, saya jelaskan ini yang paling atas, ini yang paling penting ya. Ini paling penting. Intisari dari kata onboarding adalah ketika kepada orang yang baru Anda rekrut, Anda sediakan guidance, panduan, training, pengetahuan yang dibutuhkan supaya mereka segera tahu apa harapan kita kepada mereka, apa budaya perusahaan, budaya kerja perusahaan. Tanpa itu, Anda mengizinkan mereka berlaku semau-maunya. Kan memang Anda tidak expect kok, Anda tidak minta. Anda tidak sampaikan ekspektasi Anda. Ya, baik. Oh, ternyata cukup panjang ya penjelasannya. Silakan, Mbak Riri, apakah sudah Ya. ada yang mau angkat tangan? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, silakan ya untuk yang sudah mengisi polling, kemudian yang ingin bertanya, ingin raise hand, penuhi layar-layar yang ada di hadapan Bapak dan Ibu. Sementara di chatroom kita belum ya. Kalau Saya peserta cukup banyak ya, Mbak Riri ya ya, hari. saya akan lihat dulu di Facebook kita. Ini selamat pagi Pak Martin Sapangalo ya. Oke. Jika masa percobaan atau training karyawan, misalkan 5 bulan, untuk penilaian di akhir ketika sudah selesai masa training, salah satu kriteria penilaian adalah tingkat kehadiran. Menurut Bapak, berapa kali batas absen atau alfa yang bisa ditoleransi untuk lanjut kontrak? Misalkan ada karyawan 2 bulan pertama absensinya tidak buruk, tetapi di 3 bulan terakhir absensinya jadi baik. Apakah bisa dipertimbangkan untuk lanjut kontrak? Oh, 2 bulan pertama jelek, tapi 2 bulan terakhir baik gitu Pak absensinya. Oke. Enggak kebalik tadi, Mbak Riri. Enggak. 2 bulan pertama bagus, lalu habis itu jelek. Iya, ini terbalik. Di awal udah jelek gitu. Dikasih kesempatan membaik. Begitu. Oke, jawabannya adalah tergantung dari SOP Anda sendiri bunyinya apa. Itu ya, kalau Anda menanyakan standar itu dilempar ke saya tidak bisa memberikan standar untuk Anda ya. SOP Anda bilang apa? Masa Anda tanya itu ke saya? Ya, standar saya bisa berbeda dengan standar Anda, atau tingkat kesabaran saya bisa berbeda dengan tingkat kesabaran Anda ya. Ada orang yang sabar banget ya. Terus yang saya sangat terganggu itu ya, ini mau sampai kapan tadi? 5 bulan? Kalau nggak salah dengar. Ya. 5 bulan. 2 bulan pertama jelek. Terus tambah 3 bulan lagi. Absensinya 3 bulannya membaik gitu. Oke.
2 bulan yang pertama jelek, seolah-olah Anda kasih kesempatan, ya tambahin 3 bulan lagi. Jadilah dia 5 bulan. Sekarang saya tanya Anda, ini kan bukannya orang yang sabar banget ya. Sabar banget, nunggu 5 bulan, baru mau ada kesimpulan. Nah, ini yang saya bilang tadi, SOP-nya bilang apa? Kalau bagi saya, menurut saya 3 bulan itu sudah kelamaan. Nah, Iya. maksimum ini. Itu saja sudah menandakan apa? Tingkat kesabaran orang tuh beda-beda. Ya, kalau bagi saya 3 bulan itu sudah maksimum. Ya, saya bahkan tidak perlu menunggu 3 bulan untuk mengajak orang itu Anda ikut atau Anda tidak ikut. Gitu ya. Onboarding sebenarnya adalah pengkondisian. Kita ingin mengatakan kalau di perusahaan kita itu yang berlaku adalah seperti ini. Budayanya, apa harapan kami. Jadi, bahkan pada saat onboarding, Anda sudah jelaskan. Kalau Anda tidak bisa menjaga konsistensi kehadiran Anda, maka Anda bisa dicap sebagai orang yang tidak perform. Makanya kita harus transparan dengan yang namanya matriks tadi, alat ukurnya. Ya, tadi di teorinya tuh ada ya. Kita harus transparan dengan matriks. Matriks itu alat ukur. Matriksnya bilang apa? Ini harusnya ada di dalam SOP Anda. Di dalam SOP Anda. Pertanyaan Anda, bila mana orang itu dianggap bagus, bila mana orang itu dianggap tidak bagus, itu sudah ditetapkan di dalam SOP. Ya, termasuk berapa lamanya. Ya, kalau Anda tanyakan ke saya katakan relatif. Relatif, kenapa? Bagi Anda 5 bulan, bagi saya itu bukan 5 bulan, bagi saya itu 3 bulan saja. Orang harus membuktikan dirinya konsisten dalam 3 bulan. Bukan angin-anginan. Kalau dia dari awal saja sudah tidak konsisten, barangkali dia tidak akan sampai 3 bulan. Untuk itulah, terkait tema kita hari ini, karena saya paling malas diajak diskusi di luar tema ya. Untuk itulah, onboarding itu sebenarnya pengkondisian. Onboarding itu Anda sudah mengkondisikan. Ya, selamat Anda bergabung di perusahaan kita. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami. Kami ingin menyampaikan dalam probation, dalam onboarding ke depan ini, saya akan jelaskan apa panduannya, apa harapan kami terhadap Anda, dan bagaimana nilai-nilai yang berlaku di perusahaan ini yang akan dijadikan budaya perusahaan. Dari awal sudah ditegaskan. Itu menurut saya yang paling pokok dari semua materi onboarding. Itu yang paling pokok. Anda jelaskan harapan Anda dan nilai-nilai yang berlaku di perusahaan ini. Jika Anda gagal, maka Anda yang kebalik nih, Anda yang sedang diuji oleh karyawanmu. Kalau sampai pertanyaan yang disampaikan tadi, saya merasa bahwa Anda sedang diuji oleh karyawanmu. Bukan Anda yang menguji karyawanmu. Ya. Berikut, Mbak Riri, ada pertanyaan lagi? Ya, banyak. Tapi kita mau coba yang raise hand. Tadi Oh iya, sebelum Mbak Atik, tadi Pak Randi Maxel tuh sempat raise hand tapi diturunkan lagi. mungkin Apa masih anaknya ini Pak Randi, apa sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. angkat lagi. Oke. Angkat lagi. Oke, Pak Randi silakan. Silakan, Pak Randy. Sebentar. Oke, Ya, good. selamat siang Pak Kris. Selamat siang. Ya, saya mau tanya Pak, untuk onboarding ini Pak, baiknya apakah memang saat sebelum mereka masuk di dalam perusahaan ini bisa dilakukan atau sebelumnya? Misalkan mereka dalam masa training sebelum mereka masuk ke dalam toko seperti itu, atau memang sudah di dalam toko baru kita lakukan onboarding. Oh, yang sepertinya suara Anda itu ya, suara Anda Menggema ya. menggema. Jadi kan rekrutmen, lalu masuk kan diterima, lolos nih ceritanya, lolos. Maka akan berpindah ke
training. Kan onboarding itu sebenarnya sudah masuk ke training. Maka onboarding, Pak. Jadi dia belum kerja. Belum diserahkan ke user. Ya. Kalau Bapak serahkan ke user, dia langsung masuk ke on job. Nah, on job ini Bapak bisa lanjutkan dengan on job training. Jadi trainingnya bisa dilakukan selagi dia on job. Jadi onboarding itu di sini, Pak. Kalau yang pertanyaan Bapak tadi, orang sudah di sini, masuk lagi ke sini, itu namanya reboarding. Bukan onboarding lagi. Saya ulang, dia sudah on job training, sudah mulai melakukan, lalu Bapak tarik lagi ke kelas untuk penguatan. Itu namanya reboarding. Ya ada, memang ada. Ya kita belum membahas itu, tetapi kalau yang Bapak maksud orang sudah bekerja, baru kita lakukan pendalaman, memberikan pengarahan yang tadi dan sebagainya tadi dengan tujuan supaya dia engage, supaya dia lebih memahami apa harapan perusahaan, itu namanya reboarding. Lanjut, Mbak Ya. Riri. Silakan Mbak Ati Nirwana dulu ya. Mesti dibukain gitu ya. Oke, kita bukain dulu. Silakan. Baik, selamat siang Pak Guswe dan selamat siang Mbak Riri. Selamat siang. Oke, Itu speakernya saya Atik kebesaran dari ya. Nirwana. Ya, yang ingin saya tanyakan gini Pak, berapa waktu misalnya dalam satu hari itu ketika kita onboarding, maksimal waktunya itu kira-kira berapa jam ya Pak? Soalnya kan gini, kalau misalnya dari operasional dari toko menuntut agar karyawannya cepat di on job, tetapi kalau misalnya materi onboardingnya itu begitu banyak seperti yang Pak Guswe katakan, yaitu dari company profile, terus budaya perusahaan, visi misi dan juga SOP yang harus di trainingkan ketika onboarding dan juga job list dan job listnya. Nah, tetapi dari toko sendiri menuntut supaya mereka itu ayo segera dikirim ke toko supaya membackup pekerjaan yang memang posisinya sudah kosong stafnya begitu Pak. Kira-kira waktu yang efektifnya itu seperti apa? Oke, berapa Terima kasih, lama yang butuh usernya minta buru-buru? Lah itu kan tanda manajemen sumber daya manusia yang memang parah. Parahnya apa? Anda selalu dalam situasi terdesak, selalu dalam situasi terpojok. Biasanya kenapa? Karena manpower planning-nya buruk. Manpower planning-nya buruk sekali. Jadi kalau orang itu hilang dan Anda tergopoh-gopoh, ya minta segera diisi. Kalau perlu onboarding-nya ini kalah. Onboarding ini Anda kalahkan. Onboarding ini nggak usah lah, langsung aja. Jangan heran, satu, orangnya mungkin sebentar juga keluar lagi. Kedua, low quality. Tadi kan ada tuh, kalau Anda ingin high quality, tergantung dari berapa lama Anda lakukan onboarding. Turnover-nya bisa tinggi, resikonya kalau Anda buru-buru tidak pakai onboarding, turnover Anda bisa tinggi. Kedua, Anda akan dapat low quality sumber daya manusia yang kualitasnya rendah. Lalu Anda nanti berharap dia bisa perform, bisa jualan, bisa menampilkan toko Anda yang bagus. Bagaimana caranya? Wong Anda tidak kasih dia training, Anda tidak kasih dia pengetahuan, Anda tidak kasih ekspektasi Anda kepada dia, Anda tidak kasih nilai-nilai apa yang harus dia pegang ketika dia bekerja. Itu resikonya. Kalau Anda tanya berapa lama, tergantung materi yang Anda siapkan. Ya, 1-7 hari menurut saya wajar. 1 minggu, onboarding 1 minggu. Tapi materinya benar-benar disusun. Apa saja isinya? Di polling tadi, Anda lihat di polling. Ya, nanti saya screenshot polling tadi, isinya apa saja polling tadi ya. Ya. Screenshot buat Anda. Lanjut.
Oke, lanjut ya. Sebentar kita lihat di chat room ini ya. Banyak yang menyapa seperti Pak Ganes juga ya. Selamat pagi juga Pak Yulianto. Dan saya mau bacakan ini sekarang dari bahanku, All Team. Ya, Untuk onboarding dilakukan sebelum masuk kerja. Bagaimana sebaiknya apabila misal ya kebutuhan karyawan urgent dan beberapa saat karyawan apa nih masuk bertahap. Semisal tanggal 1 masuk 1 orang, tanggal 7 masuk 2 orang. Apakah onboardingnya terpisah atau sebaiknya digabung? Dan kalau digabung, bagaimana sebaiknya? Untuk onboarding yang ideal, durasinya berapa lama? Apakah saat onboarding in class sampai membahas SOP atau dibahas bersama manajer masing-masing ketika OJT? OJT ya, silakan Pak Kris. oke, sebagian sudah terjawab ya. Menandakan bahwa manpower planning yang lemah sekali. Kalau setiap kali ada yang keluar dan Anda langsung panik, Anda hire dan mau cepat-cepat masuk, sudah menandakan manpower planning yang buruk sekali. Ya, Anda selalu dalam situasi terpojok. Dan secara prinsip, kalau Anda selalu dalam kondisi terpojok, Anda tidak bakal bisa mengoperasikan bisnis Anda dengan baik. Kenapa? Karena setiap kali ada yang keluar, Anda langsung panik. Di bagian tertentu itu langsung terjadi gangguan kerja. Kalau bagi pelanggan kita terjadi gangguan pelayanan dalam arti luas, ketersediaan barang, kemudian pelayanan di dalam toko kita dan sebagainya. Ingat, operation itu mata, telinga, mulut, tangan, kakinya perusahaan. Bila mana Anda selalu dalam kondisi seperti itu dan lantas meminta orang HRD rekrut dan langsung masuk dan tidak bisa menunggu, kalau perlu nggak usah onboarding. Nanti aja onboardingnya, gabungin dengan yang lain. Kira-kira begitu tadi. Masuknya kan beda-beda, Pak. Nanti onboardingnya bagaimana? Gitu ya. Ya, demi efisiensi sebenarnya tidak dilarang. Anda kumpulkan dulu, lalu baru onboarding. Pertanyaannya, kalau Anda dalam situasi terpojok, apa bedanya nanti ketika Anda lakukan onboarding atau reboarding bahkan, toh Anda harus tarik orang itu, Anda harus keluarkan untuk diberikan materi onboarding. Apa bedanya? Sama aja. Yang terjadi bahkan lebih mengkhawatirkan akhirnya proses onboarding sebenarnya memang tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Dan saya sudah menemukan dampaknya apa. Orang pertama merasa tidak engage dengan perusahaan, mereka tidak tahu kok apa tujuan Anda, visi misi nilai-nilai Anda pun tidak tersampaikan dengan baik. Anda pikir itu bisa disampaikan dengan sekelebat. Contoh ya, saya punya materi untuk menyampaikan visi misi dan nilai-nilai itu dengan sangat berkualitas, minimal 4 jam. Lalu Anda sampaikan hanya 30 menit. Demi kecepatan. Yang penting ada kan, Pak? Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Anda sudah mengkondisikan orang-orang Anda belum? State of mind-nya sudah Anda kondisikan belum? Kalau tidak, maka jangan heran ya, masalah-masalah yang Anda hadapi sekarang kalau Anda mau jujur, berangkat dari apa? Kita sebenarnya tidak meng-guide orang kita, tidak mendampingi mereka, tidak memberikan mereka training berkelanjutan, tidak mendampingi secara utuh dengan menyediakan mentor. Mana ada mentor, Pak, yang ada cuma satu kepala toko, tidak ada kepala divisi, tidak ada kepala departemen. Mampukah store manager menjadi mentor? Tidak bakal mampu. Bagaimana mampu bisa menjadi mentor bagi orang-orang Anda? Oke, bicara tentang mentor, saya minta izin teman-teman, Bapak Ibu, bahwa saya ada program mentoring, dan ini terkait dengan yang sedang kita bahas sekarang. Bagaimana Anda bisa menjadi mentor bagi orang-orang Anda, manakala Anda sendiri tidak tahu apa yang harus dikerjakan? Ya, nah saya minta izin 5 menit untuk menjelaskan ini, karena waktu kita tidak banyak. Jadi ceritanya Mastermind Mentoring Program Part 3 itu sudah berakhir, akhir Agustus kemarin, dan sebagai kelanjutannya sudah diumumkan mentoring program untuk periode atau Part 4, seperti Anda lihat di sini, dan kick off-nya itu akan diluncurkan tanggal 13 September. Kenapa?
Karena sebenarnya kita sudah tahu banyak kan, dan program ini memang diadakan untuk mendampingi Anda, para pelaku bisnis, yang sudah tahu ilmunya, tetapi ketika implementasi, mohon maaf, sering lari dari ideal, dari yang benar. Sehingga saya mengajak Anda untuk mengikuti program ini. Anda bisa daftar. Sebenarnya info lengkap sudah ada di link ini, Anda tinggal pilih di bagian atas. Tetapi saya jelaskan sekilas saja, apa sih tujuan dari program ini? Lagi-lagi, bisnis plan Anda tidak jadi sendiri. Anda harus kerjakan. Anda harus do your plan. Sambil, sebentar lagi kita akan masuk bulan Oktober, artinya kita akan menyusun bisnis plan untuk 2024. Ini juga akan menjadi pembahasan selama mentoring. Misinya apa? Membantu Anda, para pebisnis retail progresif. Progresif artinya memang Anda tidak berhenti untuk ingin bergerak maju atau growing mindset. Ya, kalau Anda fixed mindset, Anda nggak cocok ikut program ini. Mentoring apa? Anda akan belajar secara sistematis karena kita punya panduannya apa yang harus Anda pelajari. Secara kurikulum saya punya materi sudah lengkap, Anda mau belajar apapun sudah tersedia. Ya, intinya Anda belajar, saya dampingi. Ya, ini saya sudah 35 tahun di bisnis retail, saya menulis 9 buku retail dan sebagainya, Anda baca sendiri, ini tidak terlalu penting. Benefit, pembelajaran terkurasi, artinya memang kita pilihkan supaya Anda bisa menjalani atau benar-benar menjalankan bisnis Anda. Ini bukan semua materi saya bukan materi teori ya. Panduan yang dipersonalisasi. Setiap minggu kita akan ada pertemuan mentoring. Anda boleh menanyakan masalah-masalah yang Anda hadapi. Kami kasih kesempatan seluas-luasnya. Sebenarnya itu tujuan dari tatap muka mentoring setiap minggu, yaitu Anda membawa masalah Anda, masalah nyata Anda ke ruang mentoring, dan Anda boleh tanyakan. Dan ada teman-teman lain, karena ini mastermind mentoring group, yang lain juga boleh memikirkan, seolah-olah ini adalah masalah mereka. Kemudian strategi yang dapat ditindaklanjuti. Saya sangat berharap, dan selalu saya dorong, setiap mentoring bertahap, bulan demi bulan, Anda kerjakan. Karena kalau itu cuma masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, nggak ada gunanya. Tidak akan membawa dampak bagi bisnis Anda. Ada juga yang mengatakan gini, Pak, saya sebenarnya mau rubah, tapi orang tua saya tidak mau rubah. Itu salahmu sendiri, karena Anda tidak melibatkan orang tuamu. Kalau perlu, orang tuamu disuruh ikut sekalian mentoring. Tidak dilarang, kan? Anda ikut mentoring, tapi yang dengar orang tuamu, orang-orangmu, karyawanmu, kepala divisi, kepala departemen, manajermu, dengar. Boleh nggak? Boleh. Apa yang dia bisa jadi, bagaimana dia bisa jadi mentor, dia sendiri nggak tahu ilmunya? Betul nggak? Materi sudah banyak ya, Anda bisa akses di udemy.com. Materi-materi saya maksudnya. Kinerja yang terukur. Di Mastermind Mentoring Program kali ini, saya akan memperkuat, kita akan melakukan pengukuran-pengukuran di semua bagian. Di setiap divisi kita akan bicara matriks, supaya kita tidak bicara lagi tentang teori-teori saja. Peer network. Nah, yang ini menurut saya cukup penting ya. Kalau kita lakukan offline pun peer network ini penting ya. Anda tidak sendirian. Anda punya teman senasib sepenanggungan untuk memperbaiki bisnis Anda, dan yang paling penting ada satu orang mentor yang bersedia menjawab semua permasalahan Anda. Ya. Sudah bukan waktunya melakukan trial and error. Ya, tentu saja ada biayanya, tidak gratis ya. Materi mentoring sudah kita susun untuk berikutnya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari sudah ada. Kita akan sebenarnya Oktober sudah ada persiapan bisnis plan 2024. Dari September pun akan saya minta Anda siapkan. Kemudian apakah kalau fokus ini sudah ditetapkan, saya tidak boleh tanya yang lain? Jawabannya boleh ya. Menti tetap bebas memanfaatkan mentoring mingguan untuk menanyakan masalah-masalah Anda. Dan jangan lupa, kita punya WA group yang beroperasi 7/24. Artinya 7 hari 24 jam. Kapanpun Anda terbangun, teringat sesuatu, Anda mau tanya aja.
perkara dijawab besok, itu kan urusan lain ya. Tapi Anda boleh curhat 7/24. Bagaimana mentoring berlangsung? 6 bulan. Dari September sampai Februari, setiap minggu kita akan mengadakan pertemuan, dan kalau itu dirupiahkan jauh lebih mahal. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, kalau saya ikut one-on-one saja gimana? Ya boleh, kalau Anda bersedia membayar 160 juta. Berikut, kick off. Kick off itu kita akan launching 13 September. Jadi kalau Anda mau daftar sebelum 13 September, ya masih bisa. Kalau sudah 13 September, boleh nggak jump in? Boleh, tapi Anda rugi kan? Program sudah berjalan. Benefit tambahan, seperti biasa, saya menekankan bahwa basic principle Anda harus kuasai, maka ada 5 modul gratis yang akan Anda dapatkan. Kemudian, setiap kali Anda ingin melengkapi materi pelajaran dari udemy.com, Anda dapat diskon 50% dari harga publish rate. Benefit apalagi? Anda banyak yang mengalami kesulitan mencari POS system. Saya sudah pilihkan POS system yang saya berani recommended. Saya berani katakan saya recommended ya, dengan segala tanggung jawabnya. Program cicilan 10 bulan tanpa bunga kalau Anda beli. Berikutnya, mendapatkan diskon 50% untuk workshop saya online yang akan datang. Kalau diadakan, Anda boleh bayar hanya 50%. Mastermind mentoring via WA Group sudah saya jelaskan tadi selama 6 bulan, 7 hari 24 jam. Ada garansi nggak? Ada. Tapi ada syarat ya. Money back guarantee, yes. Kalau Anda minta saya tanda tangan, saya tanda tangan nih. Syaratnya gampang. Anda harus hadir full tepat waktu. Kalau Anda telat, saya hitung. Anda kerjakan yang diminta. Kalau Anda langgar deadline, saya catat. Yang terakhir, Anda harus lolos uji kompetensi minimum skor 90. Kalau sekedar lulus saja, saya menarget cuma 80, tapi kalau Anda ingin dapat money back garansi, artinya saya sudah pelajari ilmu Bapak, tapi kenapa bisnis saya tidak berhasil, saya minta money back garansi, ya Anda harus, ilmunya harus jangan nanggung-nanggung ya, minimum 90. Investasi tentu ada, saya tadi sudah sampaikan tidak gratis, sampai dengan 31 Agustus, Anda cukup membayar 30 juta. Kalau lewat dari 31 Agustus, harganya menjadi 40 juta. Ya, saya tunggu jika Anda serius ingin bergabung sebelum 31 Agustus, dan saya tidak pernah tawar-menawar tentang deadline. Penawaran tidak berlaku lagi setelah lewat batas waktu, gitu ya. Nah, sayang banget ya, ternyata penyajian saya cukup banyak tadi, sehingga kita tanya jawabnya sedikit. Mbak Riri masih ada waktu? Jika ada 1-2 pertanyaan lagi. Oke. Ini Silakan. ada dari chat yang di sini ada nih, Mbak Riri. Ada dari Evan. Yes. Pak Evan, bagaimana jika training sudah dilakukan namun hasil pegawai training tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi user membutuhkan pegawai untuk mempertahankan untuk tetap lanjut trainingnya gitu. Silakan putuskan sendiri apakah Anda masih melihat harapan dari orang ini. Kalau Anda merasa masih ada harapan dan Anda mau kasih kesempatan, silakan. Itu kan kewenangan mutlak Anda. Tetapi hindari keputusan yang sangat subjektif. Ya, kalau menurut saya performance review jangan 1 orang. Selalu minimum 2 orang, lebih bagus lagi atasan langsung dan atasannya si atasan. 2 level decision making. Lanjut, Mbak Riri. Ya. Bagaimana meningkatkan engagement yang baik di lapangan? Ini dari divisi HRD merasa sudah maksimal dalam melakukan onboarding. Dan yang efektif itu berapa hari? Karena kita melaksanakannya 3 hari. 2 hari materi, yang ketiganya OJT. Balik lagi ya. Kalau struktur organisasi tidak jalan, jangan harap akan ada engagement di tokomu. Kalau Anda tidak punya struktur organisasi di tokomu, jangan harap akan terjadi engagement. Kalau Anda berharap hanya orang ini harus menyentuh semua orang ini, di sini Anda tidak punya orang, di sini tidak punya orang, di sini tidak punya orang.
jangan harap akan engage. Karena orang ini tidak akan mampu menyentuh semua orang yang di bawah. Lanjut, Mbak Riri. Ya. Langkah apa yang pertama dilakukan dalam onboarding karyawan baru agar mereka bisa bertahan? Itu dari Ibu Meke. Saya sambung aja dengan bahanku ya. Saat onboarding, apakah sebaiknya dipisahkan level staff dengan manajerial gitu? Apa dipisah? Pada saat rekrutmen sendiri, ini kualitasnya harus bagus dulu. Ya, Ya. bertahap. Karena onboarding itu sudah masuk ke orang diterima dan harus di training. Masuk onboarding. Ya. Kalau kualitas rekrutmen saja tidak bagus, Anda pikir ini sakti gitu ya. Yang penting onboardingnya bagus, nggak ada hubungannya. Hubungannya dari kualitas rekrutmen yang bagus, Anda harus jaga kelanjutannya itu di onboarding supaya bisa masuk on job. Bisa diserahkan ke user. Kalau di rekrutmennya saja belum beres, ya jangan harap onboardingnya bisa berguna. Nggak ada gunanya. Yang tadi bolak-balik tanya berapa lama, sudah saya jawab ya. 1 hari adalah waktu yang ideal. Ya. Lanjut. Ya, ini dari Ibu Rina Samsir melalui FB. Kalau belum ikut MMP part 1, 2, 3 bisa ikut MMP 4. Apa bisa kejar ketinggalan? Bisa. Bisa. Karena di setiap mastermind mentoring program, kita itu pasti bicara hal-hal yang Anda sudah pelajari. Ditambah selalu akan ada pembaruan. Di setiap program pasti akan ada plusnya. Plusnya kali ini saya sudah umumkan kepada teman-teman, kita akan perkuat di matriks. Semua bagian harus diukur, tidak boleh lagi ngomong bagus tidak bagus seperti tadi itu loh. Ngomong bagus, menurut saya bagus, tapi menurut kami tidak bagus, tetapi user masih membutuhkan. Apa dasarnya? Perbedaan pendapat tadi tidak perlu terjadi kalau metriknya sudah ada. Metriknya harus disepakati dong. Perkara bahwa oke, memang metriknya jelek, tapi saya masih mau kasih kesempatan, itu kan hak prerogatif Anda, bukan hak saya. Baik. Ya, begitu Pak Kris? Yes. Pak Marwan, izin bertanya, gimana cara untuk mengurangi turnover karyawan? Ada no single factor, ya. Untuk salah satunya dimulai dari rekrutan yang berkualitas, kemudian Anda lakukan onboarding yang efektif. Yang efektif tadi ya juga tidak terburu-buru, harus juga berkualitas. Lalu pada saat dia on job, Anda memberikan dia mentoring nggak? Atau Anda lepas? Mau engage, mau turnover tidak tinggi. Ya, masalah dari awal sudah diketahui, termasuk salah rekrut. Ya, makanya lihatnya jangan satu poin ya. Anda jangan berpikir gara-gara saya ngomong onboarding, sudah onboarding adalah segalanya. No single factor. Mulai dari rekrutmen harus berkualitas, harus orang yang cocok, kemudian profilnya harus cocok, 3C-nya harus masuk, baru Anda terima, baru bisa masuk onboarding. Saya sangat berhati-hati dan saya sangat mempercayai prinsip hire slow, firing fast. Ketika Anda meng-hire itu pelan, hati-hati, sangat prudent. Tapi kalau Anda terbukti sudah begitu pun masih salah, firing fast, Anda pecat dengan cepat. Nggak usah bertele-tele. Karena mahal. Biaya untuk buang waktu, untuk memberikan waktu Anda, tenaga, biaya, mendidik mereka, dan terbukti orangnya salah rekrut, itu jauh lebih mahal kalau Anda paksakan. Silakan, Mbak Riri, masih ada? Oke, Pak Ganes, dalam proses onboarding, ada tes kompetensi tidak? Dan jika tidak lulus, apakah otomatis tidak gabung? Ya, maaf, saya potong.
itu lagi-lagi Anda tidak mengerti beda batas mana urusan rekrutmen, mana training, mana nanti sudah masuk ke user, ya. Satu pertanyaan lagi, Mbak Riri. Oke. Dua lah ya, tapi saya gabungkan. Oke lah, Yang dua. pertama dari Pak Heli. Yang sering saya alami di masa onboarding, training calonnya bagus mengikuti. Setelah masuk OJT atau ke user sebulan udah berhenti. Ini kesalahannya di mana? Apakah divisi HR atau user? Nah, kalau dari penjelasan tadi, disitulah letak kegagalan onboarding. Ya, nggak nyambung nih. Padahal orangnya bagus. Ketika sudah masuk, orangnya pergi. Disitulah peran onboarding. Kalau ini saya berani mengatakan onboarding Anda harusnya berkualitas. Lanjut. Oke. Nah, Pak Hendra Yaniliau, Pak, di MIH kemarin kita lebih banyak bertanya sendiri ke Bapak, bahkan kalau udah nggak ada pertanyaan kita jadi diem dan tidak aktif. Apakah di MIH 4 ini kita ada panduan kurikulum atau tugas-tugas step by step yang harus kita kerjakan? Oh, di Mastermind Mentoring Program 3, kita sudah punya schedule, bahkan apa yang harus Anda pelajari sudah kita bocorkan. Anda pelajari ini dan akan diakhiri dengan uji kompetensi. Kadang-kadang uji kompetensinya sebulan sampai 2 kali. Kadang-kadang sekali. Yang jelas, mengingat bahwa inisiatif para menti ini kurang banget nih Pak Hendra, jadi sampai kita membuat fokus bulan September, bulan Oktober, November, Desember itu apa yang kita mau fokus. Tetapi lagi-lagi seperti saya bilang tadi, tidak menghentikan jika Anda ingin bicara sesuatu yang urgent dari perusahaan Anda boleh kok mendiskusikan, tidak kita larang. Itulah gunanya WA Group yang beroperasi 724 itu, 7 hari 24 jam. Ya, lah, ya masa saya selaku mentor, Anda minta saya yang aktif, kejar-kejar Anda. Lah, tugas saya kan mementoring Anda, bukan mengejar-ngejar Anda. Anda kebalik, Anda yang harus kejar-kejar saya. Ya, menuntut hak Anda sebagai menti untuk didampingi, untuk menjawab permasalahan-permasalahan Anda. Dan ingat, program kita adalah Mastermind Mentoring Program. Anda memang sengaja dikumpulkan di dalam satu grup supaya Anda melatih melatih berpikir. Setiap kali ada pertanyaan dari salah satu menti, anggaplah itu masalahmu, anggaplah itu bisnismu yang Anda harus pikirkan caranya. Dengan cara itulah, bila mana suatu hari Anda yang mengalami masalah serupa, Anda sudah tahu jawabannya. Akselerasi, tidak melulu reaktif, tapi proaktif. Proaktif artinya bahkan Anda siap ketika nanti suatu hari terjadi masalah serupa. Saya sudah siap. Kenapa? Itulah gunanya kita punya peer network. Itu. Baik, itu terakhir ya. Mohon maaf yang lain, baik yang raise hand ataupun yang mungkin ada yang belum terjawab karena waktunya sudah lewat. Sudah 12 lewat 13 menit. Bapak dan Ibu, semoga minggu depan kita masih bisa berinteraksi. Untuk PR-PR pertanyaannya boleh di WhatsApp grup ya. Dimanfaatkan biar aktif. Di situ nanti akan direspon. Mbak Riri, saya minta satu testimoni dari Pak William untuk menyampaikan apa perasaan dia mengikuti Mastermind Mentoring Program yang ketiga ya. Untuk menjawab Pak Hendra Yani tadi. Silakan Pak William, mau sharing? Oh ya Pak, ya saya ikut MIH. Saya mau Pak ya, saya mau cerita kalau misalnya di MIH seperti yang tadi dibilang sama Pak Guai, kita bisa sharing masalah-masalah di waktu kita MIH ataupun offline atau online. Jadi itu benar bantu karena semua masalah kita bisa 24/7 kita bisa tanya ke teman-teman, dan juga kita bisa tanya hal-hal lain seputar misalkan kita mau beli ini, kita mau beli itu, ada punya kenalan nggak? Jadi yang dibahas itu bukan cuma masalah apa yang dibahas sama Pak Guswai. Misalkan Pak Guswai tadi bilang kita bulan ini kita bahas masalah bulan depan kita bahas masalah operation, harusnya cuma itu aja. Oh enggak,
Jadi kita benar-benar ibaratnya kita jadi teman, kita mau sharing apapun, kita mau tanya apapun, itu bisa. Kita mau japri teman kita juga bisa. Buat saya sih MIH selain kita nambah wawasan tentang apa yang harus kita lakukan di bisnis kita juga nambah koneksi, Pak, Ibu. Saya sendiri, saya jujur saya lanjut untuk programnya MIH Pak Guswai. Ya, Pak William, kalau Pak William nggak lanjut, saya nggak tanya Pak William. Pak William sudah banyak. Makanya saya tanya. Dan saya dari nol, Pak. Saya Bapak Ibu, saya dari nol bisnis retail. Setelah ikut program ini 6 bulan, banyak hasilnya. Banyak yang saya pelajarin. Ya, oke. Saya ngundang banget sih supaya semuanya ikut. Jadi ibaratnya kita punya program MIH yang keempat ini lebih ramai. Lebih seru ya kalau lebih ramai ya. Lebih ramai, lebih seru, Pak. Betul. Ya, thank you. Kalau Pak William ini newbie ya, beliau ingin masuk ke bisnis retail modern, berangkat dari bisnis yang sebenarnya sudah sangat besar, tetapi beliau ingin masuk ke retail modern. Saya minta izin satu lagi dari Pak Darmawan. Nah, kalau Pak Darmawan ini peserta senior ya, ini sering dipanggil suhu oleh teman-temannya karena beliau rata-rata nilainya juga hampir menyentuh angka 100 ya. Coba Pak Darmawan, 1-2 kalimat. Kalau saya kan kita belajar fokus, Pak, jadi saya masih terus mau lanjut juga karena ya hasil nggak usah dibilang lagi ya, itu kan rahasia perusahaan, tapi kita biasa juga saling sharing teman-teman menti. Kemudian yang ya itu tadi, kita mau nanya apa-apa tiba-tiba langsung kita chat aja dulu. Jadi kayak serasa ada yang bisa jawabin lah, Pak. Jadi itu membantu fokusnya kita supaya kita tetap memperbaiki, karena bisnis retail ini kan teknologi semakin canggih semakin cepat, Pak. Jadi banyak yang bisa kita tetap up to date, Pak. Jadi kenapa saya masih lanjut terus, Pak, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Darmawan, Pak William atas testimoninya. Ayo Bapak Ibu kita foto bareng. Terima kasih atas waktu Anda masih bersedia bersama kita. 12 lewat gitu ya. Silakan. Silakan. Kita berfoto bersama dulu ya. Buka kamera. Salam grow and prosper. Baik, salam grow and prosper. Jepretan pertama. 1, 2, 3. Kayaknya ada 2 layar ya Mbak Riri ya. 2 layar? Yes. Oke. Ada 2 layar. Makanya kita harus harus ambil lagi 1 kali lagi. Iya. Oke. Nah, ini layar kedua. Pertahankan senyummu, siapa tahu ada muncul lagi. Salam grow and prosper. 1, 2, 3. Yes. Baik. Oke. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, dan tentunya hari ini kita lewat waktu, tetapi cukup seru ya. Mohon maaf untuk yang belum bisa terjawab, bisa lanjut di chatroom yang ada di WhatsApp Group. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sukses untuk kita semua di RZA 115. Sampai ketemu RZA 116 minggu depan, hari Senin jam 11 sampai jam 12 siang. Salam grow and prosper. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam grow and prosper.